Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, insyaallah kami akan berangkat umrah beserta rombongan di tanggal 14 September 2024, hari Sabtu akan datang, dan kembali ke Balikpapan insyaallah di tanggal 27 September 2024. Kurang lebih perjalanan selama 14 hari. Dan insyaallah nanti juga ada keberangkatan di bulan-bulan berikutnya. Bagi para jamaah yang ingin berangkat umrah bareng kami, insyaallah kami siap membantu niat para jamaah semuanya untuk bisa berangkat umrah ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah dan sekitarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas rukun salat. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu, dan sekarang kita akan bahas rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Kalau dikatakan takbir, maka yang dimaksud takbir itu adalah Allahu Akbar. Dan kalau disebut tasbih, itu berarti adalah Subhanallah. Kalau tahmid adalah Alhamdulillah. Kalau tahlil itu berarti La ilaha illallah. Kalau hauqalah itu berarti adalah La haula wala quwwata illa billahi Al-Aliyyil Azim. Itu disebut hauqalah. Nah, apabila terkumpul semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 5 bacaan ini itu disebut namanya al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat, peninggalan yang baik. Takbir di dalam salat itu ada 2 nama. Yang pertama disebut namanya takbiratul ihram, ini yang kita akan bahas nanti. Dan yang kedua disebut namanya takbir intiqal. Takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun, wajib dibaca oleh semua orang yang sholat, baik yang jadi imam ataupun yang jadi makmum. Semuanya wajib membaca, kecuali bagi orang yang bisu, maka tidak wajib dia membaca secara fasih. Dia boleh membaca takbiratul ihram itu ya semampunya saja, karena dia
kondisi seperti kondisi orang bisu. Takbiratul ihram ini mesti dibaca secara benar, baik yang jadi makmum, terlebih-lebih yang jadi imam. Dari segi hurufnya mesti benar, karena takbiratul ihram ini adalah masuk kategori rukun qauliyah, masuk kategori rukun bacaan. Jadi mau nggak mau mesti harus benar bacaannya. Kita pernah membahas bahwa bahwa rukun qauliyah, rukun bacaan itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang disebut namanya tasyahud akhir. Kemudian yang keempat adalah membaca sholawat di tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya orang itu membaca Allahumma salli ala Muhammad atau ditambah Sayyidina Muhammad, sama boleh aja. Kemudian yang kelima adalah membaca salam pertama. Salam pertama itu adalah assalamu alaikum, sampai kalimat di situ. Assalamu alaikum. Jadi kalau ada orang salam pertama sampai di kalimat alaikum, assalamu alaikum, tiba-tiba orang itu buang angin, maka salatnya sah. Karena itu yang wajibnya sampai di situ akhirnya. Tapi kalau seandainya ada orang membaca assalamu kentut dia, maka salatnya batal, wudunya juga batal, alias wudunya ulang, salatnya juga ulang dari awal. Baik, kita kembali ke takbiratul ihram. Jadi orang yang takbiratul ihram, baik yang jadi makmum ataupun apalagi yang jadi imam, mesti wajib sempurna bacaannya. Banyak orang salah membaca takbiratul ihram. Satu, kesalahan pertama adalah membaca takbiratul ihram di lafaz jalalah tidak memakai tasydid. Tidak pakai tasydid. Contoh yang salah, Allahu Akbar, Allah, ini salah ini. Allah, tidak sah. Tapi mesti pakai tasydid. Allah, 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 Allah. Pakai tasydid. Allah. Tidak boleh dibaca Allah, Allah, tidak boleh. Ya, batal salatnya. Kemudian juga yang sering terjadi memanjangkan lam di lafaz jalalah terlalu panjang, melebihi daripada 6 harakat. Allahu Akbar. Nah, ini kepanjangan. Ada yang seperti itu salat? Mungkin ada. Tidak boleh. Jadi sederhana saja. Allahu Akbar, sah. Tapi kalau terlalu panjang, karena gara-gara mungkin memasang niat dalam hati, sengaja aku melaksanakan salat fardu isya 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat, apalagi tunai fardu karena Allah Ta'ala. Wah, itu dihejaknya dalam hati. Padahal niat itu tidak perlu dihejak. Yang penting menghendaki salat yang kita konsentrasi di waktu itu. Nah, itu aja. Aku salat fardu isya, sudah selesai. Ini kalau dihejak, sengaja aku melaksanakan salat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat.
mengikut imam tunai. Menghadap kiblat sudah belum? Sudah ya. Menghadap kiblat, mengikut imam tunai fardu karena Allah Ta'ala, panjang. Nanti kalau salah, Allah astagfirullah, Allah, sering terjadi itu. Nah, tapi kita di sini udah tahu ada apa enggak ya? Orang Banjar tuh sering begitu. Ya, orang-orang Banjar tuh. Udah tahu kok bisa dia begitu tuh. Nah, was-was itu. Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi sederhana saja. Allahu Akbar, selesai. Nggak boleh panjang. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh. Kemudian selanjutnya kesalahan berikutnya ini sering terjadi, terutama yang sering terjadi ini kai. Ya, kalau kai jadi imam sering terjadi nih. Apa itu? Memanjangkan hamzah di lafaz jalalah. Allah. Itu berapa? Ada beberapa orang yang seperti itu. Allah. Orang kan tasdid Allah, dia enggak Allah panjang lalu bertasdid Allah. Itu sama orang baca Quran, a'udzu billahi a'u bukan panjang hamzahnya. A'udzu salah. A'udzu billah bukan a'udzu billah, a-nya panjang, salah. Nah, karena kalau a itu dibaca panjang, maka artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia, a kalau dipanjangkan menjadi apakah. Allah, apakah Allah Maha Besar? Nah, beda arti sudah. Allah, salah fatal. Jadi nggak boleh panjang A-nya. Cukup Allahu Akbar. Udah ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah kaf dikolkolahkan. Huruf kaf menjadi qalqalah. Allahu Akbar. Ada itu. Nah, ini yang mesti belajar. Allahu Akbar. Nah, orang ada. Allahu Akbar. Salah. Dia tidak boleh qalqalah. Dia tipis saja. Allahu Akbar. Jangan juga bekarik. Ada dulu orang adzan tuh bekarik. Imam juga begitu, sama aja. Allahu Akbar. Karik. Akbar. Lucu dia kalau adzan. Tapi dia rajin. Dia yang adzan terkadang. Dia yang bereskan masjid. Dia yang ngurus masjid. Yang lain nggak ada. Allahu Akbar. Berlebihan ya. Jangan, tipis saja. Allahu Akbar. Itu ya. Kesalahan berikutnya. Kemudian selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya itu adalah mempanjangkan huruf ba. Ini juga sering nih. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Salah. Yang adzan ada juga begitu. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Salah itu. Kalau adzan ya ala kulli hal.
Tapi kalau takbiratul ihram itu salahnya bisa membuat fatal dan akhirnya salatnya tidak sah. Nah itu ya. Akbar salah. Apalagi yang sering itu? Nah, itu ya, pokoknya itu yang paling sering fatal di situ tuh. Nah, jadi harus belajar mengucapkan Allah. Itu anak-anak di pesantren itu saya sering tegur itu. Kamu kalau baca Allah pakai tasydid. Jangan enggak pakai tasydid. Allahumma sholli Allah, jangan kata saya. Allahumma sholli Allah. Begitu juga azan. Allahu akbar. Jangan. Nanti ditanya malaikat, "Marabbuka?" Allah. Siapa Allah? Allah. Tegas gitu. Nah, lain kalau lidahnya sudah fatal lah, ibarat kata karena lidahnya pendek lah atau apa begitu. Itu lain masalah karena memang uzur bagi dia yang seperti itu. Tapi kalau masih sehat lidahnya, masih bisa fasih, maka wajib belajar untuk mengucapkan lafaz jalalah tadi secara benar. Orang-orang kampung tuh ada Allah katanya. La ilaha illallah katanya. Lallah katanya. Ada film apa pernah saya nonton tuh, film Kabayan atau apa. Si Binyamin mau beli tanah. Ini tanah siapa ini? Ini tanahnya Allah. Apa? Allah apa orang-orang Sunda itu bilang. Siapa itu Allah? Di mana tinggalnya katanya? Tanahnya Allah. Masa enggak kenal Allah? Dunia ini, langit ini, bumi ini, lautan ini punyanya Allah. Siapa Allah itu? Binyamin bingung, siapa itu Allah? Di mana rumahnya? Biar kita datangin. Allah, masa nggak tahu Allah? Allah, iya Allah. Allah katanya. Nah, itu lidah daerah terkadang susah sekali kalau sudah memang lidah daerah itu ya mau nggak mau. Tapi kalau bisa belajar maka wajib untuk belajar. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, selanjutnya dinamakan takbiratul ihram asal katanya haram karena bagi orang yang sholat setelah mengucapkan takbiratul ihram itu haram baginya untuk melakukan perbuatan yang halal sebelum takbiratul ihram. Makan minum sebelum takbiratul ihram boleh enggak? Ini kita sekarang nih lagi makan minum umpama, boleh. Tapi ketika kita sholat isya nanti Allahu Akbar, makan minum hukumnya menjadi haram. Kalau ada orang makan minum batal sholatnya. Ya, sholat sambil makan gitu, sambil ngeteh ngopi begitu, ini batal sholatnya. Apalagi berbicara, ngobrol. Kalau sebelum sholat boleh ngobrol, boleh baca ini baca itu terserah. Tapi kalau sudah takbiratul ihram diucapkan, maka tidak boleh berbicara, mengucap-ucap kecuali bicara dan dengan bacaan yang disyariatkan di dalam sholat. Arti disyaratkan itu artinya yang dibolehkan dibaca dalam sholat. Kalau keluar dari bacaan itu, maka ini bisa membatalkan sholat. Apalagi bergerak-gerak. Kalau kita enggak sholat, kita boleh bergerak-gerak. Orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergerak-gerak. Boleh? Boleh. Tapi ketika sholat, enggak boleh. Tidak boleh bergerak-gerak kecuali gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Jangankan gerakan besar, lirikan mata saja hukumnya bisa khilaful aula atau makruh.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lirik mata gini. Apalagi sampai noleh-noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu parah banget. Maka semua yang halal sebelum takbiratul ihram hukumnya menjadi haram setelah dilaksanakan takbiratul ihram. Sampai kapan itu larangan berlaku? Sampai selesai apa ya? Salam pertama. Sama juga orang pakai kain ihram tuh nah. Kain ihram. Orang berumrah tuh nah. Ya. Kain ihram. Kalau sudah memakai kain ihram dan berniat untuk berumrah, kalau dia pakai kain ihram saja tapi belum niat, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai kain ihram, ngambil miqat di situ, dia berniat untuk berumrah, dari saat itu larangan selama berihram tidak boleh dikerjakan. Makanya biasanya kalau saya mimpin jamaah itu, sebelum berniat kita tanya dulu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya celana dalam sudahkah dilepas? Kalau masih lebih selawar dalam, pakai selawar katuk sudahkah lepas? Kalau ada yang pakai sepatu, bapak-bapak lepas sepatunya. Jadi dilepas semuanya. Nah, sudah semuanya, sudah ibu-ibu sudah lengkap, tidak ada yang pakai minyak harum, sudah aman. Nah, ayo kita niatnya, diajarkan niat untuk ihram, untuk berumrah tadi. Nah, selama memakai ihram tadi itu tidak boleh, artinya memakai ihram dan sudah berniat tidak boleh melakukan larangan-larangan. Disebut ihram tadi berarti apa ya? Ihram itu tidak boleh melakukan yang tadinya halal, setelah itu nggak boleh. Seperti apa? Laki-laki berpakaian berjahit, apalagi menutup kepala. Kalau pang nanti di bis umpama kedinginan kepala berkelubun pakai kain ihram nggak boleh. Atau pakai topi gitu enggak boleh. Apalagi pakai sepatu tidak boleh. Pakai minyak harum tidak boleh. Mencabut bulu-bulu di badan, memotongnya, apalagi mencabut tidak boleh. Berhubungan badan, bercumbu, akad nikah, membunuh binatang yang bebas di Mekah tidak boleh. Banyak larangannya. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup telapak tangan semuanya, tidak boleh. Tidak boleh pakai parfum, begitu laki-laki juga. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mencabut bulu-buluan, tidak boleh berhubungan badan, bercumbu dengan suami, apalagi? Tidak boleh semuanya. Kalau pang nanti pas tawaf begitu bergandengan lawan laki, lalu timbul gairah, kena dam ini. Sampai kapan itu berakhir larangan? Sampai sudah tawaf selesai, disambung sa'i 7 kali selesai, kemudian setelah itu potong rambut, tahallul bahasa katanya. Setelah tahallul, maka proses umrah telah usai. Setelah tahallul nih, kalau sudah tahallul, proses umrah selesai, maka tidak ada lagi larangan. Boleh memakai baju biasa lagi, boleh memakai parfum, boleh berhubungan badan, boleh semuanya. Yang tidak boleh cuma satu di Mekah itu apa? Tidak boleh mencabut atau memotong pohon-pohon yang ada di sana. Dan yang kedua, tidak boleh membunuh binatang-binatang yang bebas di sana. Nah, tidak boleh banyak burung merpati terbangan begitu, ditangkapnya, dimakannya, tidak boleh, haram. Ya, banyak burung merpati itu. Kalau di Balikpapan begitu banyaknya burung merpati, paling-paling 3 hari habis sudah burung merpatinya. Kemana tuh banyak yang begal burung merpati. Masih ada kayak batunya.
meleleh. Paham ya? Itu takbiratul ihram. Baik, kemudian yang kedua, yang di dalam salat itu adalah disebut namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu, maksud intiqal adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Dari i'tidal menuju sujud pertama, Allahu Akbar. Sujud pertama menuju ke duduk, Allahu Akbar. Duduk menuju sujud kedua, Allahu Akbar. Sujud kedua menuju berdiri, atau sujud kedua menuju duduk tasyahud awal, atau duduk kedua menuju rakaat ketiga, atau duduk kedua menuju rakaat keempat, atau duduk kedua, sujud kedua maksudnya, sujud kedua menuju tasyahud akhir. Maka semuanya itu disunahkan untuk membaca takbir intiqal. Allahu Akbar. Bacaannya sama, Allahu Akbar. Cara membacanya juga sama, Allahu Akbar. Sama semuanya. Cuman takbir intiqal ini hukumnya apa ya? Sunnah untuk dibaca. Kalau ada orang tidak membaca takbir intiqal tadi, atau membacanya separoh, karena ada pernah saya dapati imam tuh, Allah, Sami Allah, Allah, akbarnya hilang. Ada es batu kali lagi. Akbarnya nggak kedengaran. Allah, Sami Allah, Allah. Saya pernah ikut orang seperti itu. Saya pikir mungkin telinga saya yang kurang mendengar. Sekali saya perhatikan, oh, mungkin saya kurang dengar nih. 2 kali saya ikut, jangan-jangan nih memang gak suara. 3 kali, nah kalau saya 3 kali, baru saya selesai sholat, saya panggil imam. Ustaz, ya minta maaf ya, kalau kurang menyenangkan hati minta maaf. Baru tak nasihatin untuk membaca takbir intiqal tadi secara sempurna, Allahu Akbar. Dan itu yang baik, jangan separuh-separuh. Terutama yang jadi imam. Yang jadi imam ini mesti lebih sempurna bacaannya. Dan sang imam ini dianjurkan melebihi daripada makmum membaca takbir intiqal itu adalah dari mulai gerak sampai berakhirnya gerak. Jangan ibarat kata belum gerak sudah baca takbir, belum selesai sudah selesai akbarnya juga. Jangan. Jadi kalau kita mau ruku nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, kata imam, Allahu Akbar. Nah, mulai sini, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Tidak sempurna itu. Jadi mulai gerakan, mulai takbir. Habis gerakan, habis juga takbirnya. Yang makmum seperti itu caranya. Yang jadi imam lebih diutamakan lagi. Lebih diutamakan lagi. Mudah dipaham kira-kira di sini dulu. Sampai waktu kah? Belum? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, jadi itu penting sekali ya membaca takbir, terutama takbiratul ihram. Jangan sampai itu tidak dibaca sama sekali, atau dibaca tapi tidak benar, asal-asalan, itu nggak boleh.
Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu." Kunci salat itu adalah wudu. Jadi kalau kita mau salat itu mesti wudu. Kuncinya di situ dulu. Kalau ada orang salat nggak wudu berarti masuk rumah kada berkunci. Masuk rumah kada berkunci berarti maling itu. Lewat jendela. Ya. Miftahus salati al-wudu. Kuncinya salat itu adalah wudu. Dan permulaannya salat itu adalah takbiratul ihram. Dan disebut tahrimuha takbir, yakni takbiratul ihram. Setelah takbir yang halal sebelumnya maka menjadi haram. Wa tahliluha at-taslim. Dan untuk menghalalkan kembali yang dilarang tadi, penutupnya adalah salam pertama itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi selanjutnya setelah kami balik dari dari tanah suci Mekah dan Madinah. Minta maaf, minta ampun dan tolong doa supaya kami dan rombongan selamat mendapatkan umrah yang mabrur, dan kami doakan juga kepada jamaah semua agar bisa berumrah dan berhaji sesegera mungkin, dijadikan tamu Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.